Guys, kita sekarang ada di Walengi Teh. Ya, awal tahap pertama ya pembangunan di sini 1990, mulai beroperasi kurang lebih 1991 mungkin sampai dengan sekarang ya. Mungkin pabrik-pabrik yang pertama ada di daerah sini, khususnya di daerah Ciater. Nah, di sini dibangun kurang lebih 1934 ya. 1934 itu mulai ada pabrik di sini, pembangunan pertama ya. Pembangunan pertama pabrik di sini 1934. Mulai awal produksi kurang lebih 1937 ya. Mungkin itu pabrik yang dulu ya, hasil peninggalan orang-orang dulu ya di zaman kolonialis Belanda ya. Nah, di sini di pabrik ini di PT PN1 Regional Kebun Ciater di sini kita memproses cuma teh hitam aja ya, teh hitam aja yang ada di pabrik ini diproses. Adapun produk-produk yang berbasis di teh itu sebenarnya ada 3 jenis produk ya. Yang pertama ada teh hitam, kemudian yang kedua ada teh hijau, kemudian yang ketiga ada teh putih. Itu mungkin urutan produk yang berbasis di teh ya. Ada teh hitam, ada teh hijau, ada teh putih. Mungkin khusus untuk proses pembuatan teh hijau sama teh putih itu nggak di sini ya, mungkin di lain pabrik ya. Tapi naungannya sama ya, di bawah manajemen PT PN1 Regional 2 yang berkantor pusat kita di Bandung di Jalan Sindang Sinar nomor 4 Bandung Jawa Barat ya. Khusus untuk proses yang ada di pabrik ini, kita cuma proses pembuatan teh hitam ortodok aja ya, teh hitam ortodok ya. Mungkin kalau di sini kita prosesnya 24 jam ya, jadi 1 hari 1 malam ya, dan continue kalau untuk proses ya. Mungkin khusus untuk proses hari ini itu mungkin hasil petikan hari kemarin ya. Jadi kemarin metik kita olah hari ini. Nah, yang datang pemetikan hari ini itu diprosesnya besok pagi ya. Mungkin di sini sebelum teh bisa layak untuk dikonsumsi oleh konsumen dalam negeri maupun untuk luar negeri, di sini teh hitam itu membutuhkan mungkin 7 ya proses ya, 7 alur proses yang akan ditempuh ya. Sebelum kita masuk proses akhir dari proses pembungkusan atau proses packing. Nah, itu yang pertama prosesnya berkaitan dengan proses bahan baku dulu ya, bahan baku pucuk sebelum kita masuk ke awal proses. Ya, bahan baku pucuk itu mungkin hasil petikan dari lapangan ya, hasil pemetikan karyawan-karyawati yang ada di lapangan ya. Nah, di sini ini namanya stasiun ya. Kalau bisa dikatakan di sini stasiun penerimaan bahan baku ya, berupa pucuk basah ya. Mungkin di sini nanti ya kurang lebih jam 12 ya sampai jam 1. Nah, nanti di sini datang ya banyak truk-truk yang habis ambil petikan pucuk dari lapangan sebelum kita masuk ke awal proses pertama yang ada di atas ya. Nah, di sini di dalam pabrik itu kita ada 6 alur ya, 6 alur proses yang akan ditempuh oleh adik-adik semua ya. Nah, di sini yang pertama itu ini berkaitan dengan proses bahan baku pucuk dulu. Nah, udah selesai proses bahan baku pucuk, baru kita masuk ke awal proses yang ada di atas. Nah, di sini prosesnya 1 lantai di ruang atas, kemudian 5 proses ada di ruang bawah ya. Jadi kalau di dalam itu kita semuanya ada 6 alur proses yang akan ditempuh oleh kita semua nanti ya. Nah, ini proses kedua sesudah penerimaan bahan baku pucuk. Proses yang kedua itu proses pelayuan. Jadi proses pelayuan itu proses tempat penyimpanan pucuk basah ya, sebelum kita masuk ke proses ketiga dari yang ada di bawah. Nah, di sini proses pelayuan itu mungkin membutuhkan waktu lama ya, dibandingkan proses-proses yang ada di bawah ya. Nah, di sini proses pelayuan itu kurang lebih bisa memakan waktu 12 sampai 20 jam untuk proses pelayuan ya. Nah, katakanlah yang hari ini diproses itu hasil petikan kemarin, tahap kedua itu tahap proses pelayuan. Jadi kalau udah dibeber semua rata dalam pucuk basahnya, itu masuk tahap proses kedua, tahap proses pelayuan. Nah, udah tahap pelayuan selesai
tahap ketiga itu tahap proses penurunan ya. Jadi kalau tahap penurunan itu mungkin udah penghancuran pucuk ya, nanti dihancurkan ya melalui mesin OTR. Mungkin sebagian kecil itu udah semua proses penggilingan, enggak semua ada proses penghancuran ya. Mungkin sebagian ada proses penggulungannya, ada penyortiran awal dengan keadaan grain masih basah. Kemudian nanti next di depan ada proses penyortiran akhir dalam keadaan grain udah kering. Mungkin kalau di sana udah 95%, jadi produk tinggal memisahkan grain-grain sesuai dengan warna dan berat jenis teh itu masing-masing ya. Nah, di sana udah penyortiran akhir, penyortiran awal, baru masuk tahap proses yang keempat. Tahap keempat itu ada proses fermentasi ya. Jadi difermentasi dulu ya, kurang lebih 110 menit ya, dengan kelembaban udara kurang lebih 20 sampai 30 derajat Celcius ya untuk proses fermentasinya. Nah, udah difermentasi, baru next kita masuk proses yang kelima. Jadi proses kelima itu ada proses pengeringan ya, pengeringan ya. Jadi udah difermentasi, udah digiling, udah disortir, baru masuk tahap proses pengeringan. Jadi proses yang kelima ya, proses pengeringan. Nah, di sini khusus di pabrik ini proses pengeringannya kita enggak menggunakan semacam batu bara, biogas dan lain sebagainya ya. Kita di sini proses pengeringan itu tersebut kita masih menggunakan wood pellet. Jadi menggunakan kayu ya untuk proses pengeringan itu tadi ya. Nah, di sana dikeringkan kurang lebih 20 sampai 30 menit ya dengan temperatur panas kurang lebih 100 sampai 110 derajat Celcius ya untuk suhu panasnya. Nah, udah selesai dikeringkan, baru masuk tahap proses yang keenam. Jadi tahap proses keenam itu proses penyortiran akhir ya. Jadi yang udah katakan Bapak tadi ya, di sini kan ada dua penyortiran, ada penyortiran awal, ada penyortiran akhir. Kalau penyortiran awal dalam keadaan grain basah, kemudian dalam proses penyortiran akhir itu mungkin grain udah kering ya, udah selesai penggilingan. Mungkin 95% udah jadi produk ya. Tinggal di sana memisahkan grain-grain ya sesuai dengan warna dan berat jenis teh itu sendiri ya. Mungkin khusus untuk penyortiran di sini semua kita menggunakan mesin ya. Jadi enggak pakai tangan, yang pakai manual. Jadi semua kita menggunakan mesin. Nah, udah selesai penyortiran akhir, baru masuk tahap proses yang ketujuh ya. Tahap ketujuh itu prosesnya proses pembungkusan. Jadi proses packing ya. Nah, khusus mungkin untuk di pabrik ini di PTPN 1 Regional 2 Ciater, di sini sistem pengemasan, sistem packing. Jadi di sini enggak packingnya kecil-kecil ya. Kayak produk-produk ada lihat ya di Selayang, Carrefour, di Alfa dan lain sebagainya ya. Berbentuk cekluk ya. Kalau di sini kita enggak packing versi kecil. Jadi di sini kita produk packingnya versi besar ya, antara 40 sampai 50 kg per satu bal ya. Mungkin PTPN 1 Regional 2 di sini, di PTPN ini kita udah mempunyai produk sendiri ya, mempunyai brand sendiri, merek sendiri, namanya Teh Walini ya. Kalau Teh Walini itu mungkin sistem pengemasan, pembungkusannya ada di sini ya, di Bandung ya, di Cibiru ya, di jalan di Cibiru di Grand Panjelekan, Bandung, Jawa Barat ya. Nah, kalau di sini khusus yang ada di sini kita packingnya packing besar ya, antara 40 sampai 50 kilo. Yang khusus untuk produk-produknya mungkin pangsa pasarnya kita masih dikuasai oleh Eropa ya. Jadi kurang lebih 40 sampai 60% itu pangsa pasarnya sekitar Eropa. Kemudian yang 20% 20 sampai 30%-nya itu untuk Timur Tengah ya, untuk sekitar Jazirah Arab. Kemudian untuk di lokal, main di lokal kita cuma 20% ya. Jadi total kurang lebih 80% perhatian di ekspor, yang 20%-nya buat lokal ya. Mungkin Bapak berterima kasih banyak nih atas kunjungan adik-adik semua. Mudah-mudahan adik-adik semua habis dari sini ya bisa menambah wawasan ilmu ya tentang proses yang ada di pabrik kami di sini ya, khususnya di PTPN 1 Regional 2 Kebun Ciater, umumnya pabrik-pabrik yang ada di Jawa Barat ya. Di sini di Jawa Barat itu banyak sebenarnya pabrik ya, juga cuma di sini aja ya. Pabrik di Jawa Barat itu ada 17 pabrik ya di Jawa Barat ya di sini. Nah, di sini mungkin 65% ya. Di sini komoditinya didominasi oleh perkebunan teh. Mungkin yang sebagian ada sawit, kemudian yang kedua ada
kelapa ya, ada karet, yang ketiga ada kina ya. Jadi di sini komoditi yang ada di Jawa Barat itu bukan teh aja. Mungkin ada teh, ada kelapa sawit, ada karet, ada kina ya. Mungkin pabrik-pabriknya nggak di sini ya, mungkin ada yang di daerah Subang, kemudian pokoknya di seluruh Jawa Barat ya, gitu. Gitu aja mungkin ya untuk ulasan pertama dari Bapak ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya ya. Mudah-mudahan adik-adik semua nih apa titip pesan ya. Mungkin yang khusus yang hari ini hadir di sini, habis kunjungan dari sini, adik-adik yang tadinya nggak gemar minum teh, mungkin habis dari sini adik-adik harus gemar minum teh ya. Setuju? Ya, kenapa? Karena PTPN 1 Regional 2 Kebun Jati di sini di itunya logonya BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara ya, di bawah Kementerian Perkebunan dan Pertanian. Mungkin nggak secara langsung ya PTPN 1 di sini menyumbang devisa negara ya, khususnya di sektor pajak ya. Nah, mungkin saya mudah-mudahan adik-adik harus lebih mencintai produk kita ya, produk Indonesia ya, produk hasil bumi kita sendiri ya, gitu ya. Itu aja ya untuk ulasan dari Bapak yang ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas kunjungan adik-adik semua. Mudah-mudahan adik-adik semua nanti sudah dewasa, sudah selesai sekolah ya, sudah mempunyai gelar masing-masing. Adik-adik semua menjadi anak-anak yang sukses ya, sukses semua ya. Oke guys, selanjutnya adalah susu tahu. Para perambah dunia pariwisata, di antaranya beliau memiliki floating market rendang, ada farmhouse, ada The Great Asia Afrika, ada Grand Theater dan juga Grand Puncak Bogor, yang semuanya itu masih di bawah pimpinan beliau. Nah, itulah sejarah singkat berdirinya tahu susu Lembang ini. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menerangkan bahan apa saja yang akan digunakan dalam proses produksinya. Nah, untuk adik-adik semuanya sudah keunikan tahu susu. Setelah itu tahunya akan diangkat dan akan diletakkan di rak-rak yang ada di depan untuk didinginkan. Nah, nanti setelah tahunya dingin, tahunya akan siap dikemas dan juga siap jual di area depan. Nah, itulah proses tahapan pembuatan tahu susu Lembang ini. Sampai di sini mungkin dari adik-adiknya ada yang mau ditanyakan? Boleh kembali ke barisan. Itu aja ya guys, bye bye.